Teman-teman, hari ini kita berada di Koperasi Kredit Obormas. Ini koperasi besar pertama yang muncul dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Koperasi yang digagas oleh para guru ini berdiri pada tahun 1972, diawali dengan keprihatinan penghasilan guru di tahun yang sulit itu sangat rendah, pengeluaran tinggi, dan kemudian mereka banyak yang terjebak oleh para pelepas uang atau rent seeker atau rentenir. Nah, menyadari kondisi seperti itu, sejumlah guru kemudian berinisiatif mendirikan satu koperasi yang bernaung dengan Credit Union. Perjalanan panjang selama 48 tahun berbuah yang sangat manis untuk koperasi kredit, karena pada hari ini mereka semangat eksis, dan kemarin baru saja ketuanya diundang ke istana untuk ditunjuk menjadi bagian dari koperasi-koperasi yang akan menyalurkan dana penyehatan ekonomi nasional. Hari ini kita berhadapan dengan Pak Andreas yang kemarin hadir di sana. Selamat pagi Pak Andreas. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Puji Tuhan. Propisiat sudah mewakili NTT di Istana Negara. Bagaimana ceritanya Pak? Baik, jadi kami diawali dengan permohonan pinjaman ke LPDB, kemudian dari LPDB akan mengupayakan bahwa Kredit Obormas akan mendapat dana pemulihan ekonomi nasional langsung dari Presiden. Nah, sehingga dalam proses pengajuan kredit ini kami merasa begitu cepat, mudah, dan murah. Cepat karena dalam waktu 9 hari, Pak, itu sudah langsung dengan akad kredit, dan hari ketiga kemudiannya langsung pencairan. Jadi kredit. Kalau sulit mengajukan pinjaman ke LPDB enggak juga ya Pak ya? Enggak, tidak. Tidak, Bapak malah dimudahkan. Jadi pemanfaatan yang 50 miliar ini Pak untuk apa aja Pak ke depannya? Karena kan Koperasi Kredit Obormas ini anggotanya bervarian. Mulai dari guru, kemudian ada pegawai-pegawai swasta ada kan Pak ya, dan para pedagang Pak. Ini konsentrasinya kemana Pak? Karena dalam masa pandemi COVID-19 ini, di mana banyak anggota yang punya usaha sudah tidak jalan. Karena mereka takut, cemas dengan bahaya virus corona ini, sehingga segala usaha mereka ini mereka tidak laksanakan. Sehingga benar-benar kegiatan ekonomi itu lumpuh. Nah, dengan dapatnya dana 50 miliar ini merupakan stimulus bagi para anggota kami untuk mulai membangkit kembali. Mulai berjuang dengan kerja keras untuk mengembangkan usaha-usaha mereka di sektor real ini untuk meningkatkan pendapatan. Tapi ada penurunan nggak Pak? Ya, selama masa pandemi ini pasti jelas. Simpanan akan menurun, angsuran pinjaman menurun, kemudian banyak anggota menarik simpanannya untuk memenuhi kebutuhan selama masa pandemi. Sehingga dengan demikian likuiditas pasti terganggu. Ya, likuiditas akan terganggu. Tetapi kami bersyukur bahwa selama masa pandemi ini kami punya karyawan tetap bekerja ya? Tidak ada PHK? Tidak ada PHK dan tidak dirumahkan. Ya. Jalan terus. Dan anggota kami yang mereka merasa mampu, ya mereka mengangsur, mereka meminjam. Jadi pelayanan simpan pinjam itu berjalan terus di masa pandemi. Tetap jalan ya? Tetap jalan. Cuma prosentase penyaluran berkurang. Pasti berkurang. Ini karena anggota. Boleh kalau angka berapa Pak? Misalkan di non pandemi, misalkan Obormas bisa menyalurkan sekian puluh miliar, kemudian pandemi agak turun berapa miliar gitu Pak? Jadi kami rata-rata dalam 1 bulan itu untuk pelayanan pinjaman itu berkisar dari 20 sampai 30 miliar per bulan. Ya. 20-30 miliar. Ya, 20 sampai 30 miliar. Biasanya. Ya. Dengan pandemi agak turun. Dengan pandemi pasti dia menurun. Nah, saya dengar ini kan kalau Obormas ini bukan yang pertama ini dari LPDB Pak. Ya. Kalau nggak salah ini repeater ya, ada berapa? Kalau ini kan khusus untuk PEN, tapi sebelumnya kan sudah dapat Pak. Iya. Berapa total Pak jadi?
Jadi kami kalau dilihat kerjasama dengan LPDB, kami mulai pinjam pertama 5 miliar. Setelah lunas, kami ajukan permohonan untuk pinjam kedua sebesar 10 miliar. Selesai angsuran, lalu kami ajukan permohonan yang ketiga itu sebesar 25 miliar. Nah, yang keempat inilah yang kami mendapat 50 miliar. Ini telepon khusus ya untuk PEN ya? Ya, untuk PEN ini. Sekarang berapa Pak jumlah cabang, anggota, dengan aset-aset yang sudah dikumpulkan sejak 48 tahun ini? Ya, jadi dari sejarah awal pada tanggal 4 November 1972 ini terbentuklah CU Obermas. Ini atas inisiatif prakarsa Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sika bersama para pejabat. Nah, Obermas ini itu adalah lambang dari guru atau semboyan dari guru, bahwa guru itu sebagai obor masyarakat. Jadi pada saat itu mereka membentuk CU Obermas dengan anggota perdana 98 orang. Guru semua ya? Iya, guru dan juga pegawai dari Dinas Pendidikan. Nah, dari 98 orang ini terkumpul dana awalnya Rp100.500. Lalu kemudian para guru ini dihimbau untuk menjadi anggota CU Obermas. Kemudian kita baru mendapat badan hukum itu di tahun 95. Nah, pada saat itu ada pergantian nama, perubahan nama. Jadi CU Obermas diganti menjadi Koperasi Kredit Obermas yang disingkat Kopdit Obermas. Nah, Kopdit Obermas. Dan pada waktu itu juga semua masyarakat dan PNS dari semua bidang, semua dinas badan itu di lingkup Pemda Kabupaten Sika ini itu diterima sebagai anggota. Kita mulai membuka diri pada waktu itu. Karena koperasi itu ajas pertamanya kan bebas. Tanpa paksaan, terbuka untuk siapapun. Obermas mengembangkan diri seperti itu. Sampai dengan saat ini itu jumlah anggota kami per 31 Juli 2020 itu sudah sebanyak 95.757 orang. Tersebar di mana? Tersebar di 16 cabang dalam wilayah 9 kabupaten di NTT. Di NTT ini. Sampai dengan saat ini itu kalau kita lihat dari omset atau dari simpanan, jadi simpanan saham dan simpanan non saham itu sudah mencapai 571,7 miliar lebih. Kemudian saldo pinjaman yang beredar sampai dengan 31 Juli 2020 itu sudah mencapai 694,7 miliar lebih. Hampir 700 miliar Pak ya. Dana beredar itu 700 miliar. Ya. Lalu omset pinjaman sampai dengan 31 Juli ini sudah mencapai 202,3 miliar lebih. Omset per Juli ini. Untuk sampai dengan Juli. Lalu aset kami sudah mencapai 805,3 miliar lebih. Ekuitas berapa Pak? Ekuitas itu 237,3 miliar. Ya, ada 3/3 dari dana yang disalurkan Pak. Ya. Artinya rentabilitasnya baik. Oke ya. Ya. Jadi itu sehingga kami melayani anggota kami itu di 16 cabang. Nah, cabang itu mulai dari di Lembatan, terus kemudian Kabupaten Flores Timur, cabang utama Flores Timur di Larantuka. Lalu di Kabupaten Sika ini ada sekitar 6 cabang. Kemudian Kabupaten Ende, di Ende, Kabupaten Nagekeo di Mbai, lalu Kabupaten Ngada di Bajawa, Kabupaten Manggarai Timur di Borong, Kabupaten Manggarai di Ruteng, dan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.
Pak Andre, kalau koperasi-koperasi besar yang kita temui sering mengembangkan sayap usahanya jauh dari wilayah operasi awalnya. Misalkan beberapa koperasi bisa buka cabang sampai ke provinsi lain. Nah, Obormas kan masih tetap di NTT, Pak. Apa strateginya, Pak? Kenapa masih tetap hanya di NTT saja? Jadi kami ini berpikir bahwa hanya di Flores, Pak ya? Iya, masih di Flores. Bukan NTT, ya, masih di Flores. Jadi baru Lembata Flores. Ya. Jadi tahun 2020 ini mudah-mudahan di bulan Oktober itu kami akan membuka cabang di daratan timur. Oh, baru mulai nyebrang, Pak ya? Ya, mulai nyebrang di itu daratan timur ya? Mulai dari Kupang terus sampai dengan perbatasan Timor Leste. Timor Leste. Kami dalam rapat bersama dengan Gubernur NTT bersama dengan para bupati, kita sudah membuat pemetaan masing-masing Kopdit itu. Karena Pak Gubernur minta koperasi-koperasi besar di NTT ini harus berperan di sektor real. Jangan hanya simpan pinjam. Bagaimana kita membangun ekonomi NTT ini program Bapak Gubernur membangun ekonomi NTT. Sehingga kami macam di Kabupaten Sika yang juga didukung oleh Pak Bupati dengan programnya Bela Beli Sika, KSP Kopdit Obormas akan bergerak di pengolahan kelapa secara terpadu. Jadi mulai minyaknya, sabun samponya, lalu sabutnya, tempurungnya, ini semua kita olah. Jadi dalam waktu singkat ini kami akan bergerak dulu di developer sebagai untuk membangun perumahan anggota. Di samping itu nanti kami melakukan ini kajian ilmiah oleh lembaga ini untuk survei kelayakan usaha pabrik minyak kelapa terpadu. Lalu kemudian kita akan mengembangkan usaha sebagai distributor, yaitu mendatangkan barang-barang kebutuhan dari Jawa, lalu kita akan melayani kebutuhan para anggota yang punya usaha-usaha kecil seperti kios, mereka tidak perlu lagi dengan membeli harga yang cukup mahal. Lalu kemudian kita juga rencana, karena di Flores ini juga kendaraan semakin banyak, maka perlu SPBU. Ya, SPBU, sehingga kita juga akan mengembangkan SPBU. Itu rencana berapa tahun ke depan, Pak? Apa 5 tahun ke depan kah, atau apa singkat ini saja? Ya, artinya kami kalau perumahan ini sudah jalan, itu kami sudah mulai berpikir, sudah kita 2-3 tahun ke depan itu kita harus mampu mengembangkan jenis-jenis usaha yang betul-betul membantu masyarakat ini. Jadi dalam kurun waktu 48 tahun yang kami paling rasakan yang luar biasa itu bahwa bagaimana untuk meningkatkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Ya. Nah, sumber daya manusia ini kalau dulu yang bisa kuliah kedokteran itu hanya anak pejabat atau anak pengusaha besar. Tapi dengan berdirinya koperasi itu guru punya anak, petani punya anak, pegawai yang golongan 2-3 saja punya anak itu sudah bisa kuliah kedokteran. Dan banyak di Kabupaten Sika ini anak-anak yang sudah menjadi dokter dari Obormas ya. Dari Obormas, ya, dari Obormas. Dengan orang tuanya itu meminjam di koperasi. Ya. Ada datanya, Pak, berapa banyak sudah melahirkan para sarjana? Ya, kalau para sarjana rata-rata semua anggota punya anak itu sarjana semua. Sarjana semua ya? Ya, anggota. Ya, sebagian besar anggota. Dan malahan sekarang kami mengajukan juga permohonan kepada Menteri Koordinator Perekonomian ini bahwa KUR ini jangan hanya lagi KUR mikro dan KUR kecil, tapi juga bisa diberikan KUR pendidikan. Jadi KUR pendidikan ini diberikan kepada orang tua yang anaknya kuliah. KUR yang Bapak maksud itu kredit usaha rakyat? Iya, kredit usaha rakyat tapi untuk pendidikan. Sehingga anak-anak kita yang kuliah itu kan orang tuanya kan KUR itu kan bunganya murah.
betul juga itu, Nah, Pak. sehingga Ah, mereka kan terjangkau untuk meminjam untuk Iya. membiayai anak-anaknya iya. mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Ada pesan Bapak buat anggota Obormas di 16 cabang ya, Pak ya? Ya, selamat bertemu Bapak Ibu anggota kami yang kami kasihi dimanapun berada di seluruh wilayah kerja KSP Kooperatif Obormas, mulai dari Lembata sampai dengan Labuan Bajo. Obormas memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelayanan pinjaman, di mana kita kepada anggota dilayani pinjaman KUR dengan bunga yang begitu rendah 6% per tahun atau 0,5% per bulan. Kemudian ada program pinjaman LPDB di mana Obormas memberikan suku bunga pinjaman itu 11% per tahun atau 0,9% per bulan. Mari Bapak Ibu anggota kami yang kami kasihi, manfaatkanlah produk-produk pinjaman dengan bunga yang begitu murah dari KSP Kooperatif Obormas untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha-usaha di sektor real ini demi meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga kita, sehingga para anggota dengan peningkatan pendapatan ekonomi semakin sejahtera. Salam untuk kita semua. Siap, Terima Pak. kasih. Sukses banget. Iya. Teman-teman dari Kabupaten Sika, Koperasi Kredit Obormas yang digagas pada tahun 1972 oleh para guru-guru, kini menyebar di seluruh Flores dan terus akan mengembangkan sayapnya untuk kepentingan masyarakat, baik di Flores, NTT, dan juga akan masuk ke level nasional. Bagi teman-teman, kita akan bicara lagi dengan koperasi-koperasi lain agar usaha kita terus, agar kegiatan kita terus berkembang. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Anda mengembangkan usaha ini katanya dapat bantuan. Iya, Ada mengajukan ke Obormas? saya mengajukan ke Obormas 2019. 2011 dapat berapa, Pak? Dapat 250 juta. Dapat 250 juta. Sekarang masih angsur ya? Iya, iya. Udah berapa kali angsur itu? Mau angsur pertama. Dananya dari mana 50 juta kata Obormas? Itu dananya dari Jakarta, Dari LPPD. Dari LPDB. Iya. Gimana pembiayaan Anda selama ini? Mengawasinya gimana? Supaya tidak rugi, bawa bisnisnya serius. Survei kita punya anggota-anggota yang usahanya potensial Iya. untuk bisa mendapat dana LPDB. Ya teman-teman, kita tadi sudah berkunjung kepada anggota Kooperatif Obormas yang merupakan mitra LPDB, dan dana PEN yang 50 miliar sudah mereka salurkan kepada anggota. Pak Ande dan teman-teman di sini adalah mereka yang menikmati dana bergulir LPDB. Kita jumpa lagi. Terima kasih.